Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor poultry, semen-semenan, dan ada yang beberapa di request. Yang pertama ada SMGR, kedua INTP, ketiga SMBR, keempat Cepin, kelima Jepa, keenam Main, ketujuh WMUU, ke-8 WMPP, ke-9 TKIM, ke-10 INKP, dan terakhir The Geek. Langsung saja ke saham pertama ada SMGR yang ditutup di harga 7.050 terkoreksi 1,05%. Kalau dia transaksi asing itu net buy. Kalau dia buka sebenarnya SMGR ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR yang menurut saya sih nggak masalah selama di atas 7.000 itu masih oke. Ini dia lagi kemungkinan besar konsolidasi aja sebelum dia naik lebih tinggi ya. Jadi kondisi seperti ini risknya juga kecil kalau Bapak Ibu berminat dan kelihatan EMA 20 di bawah kan. Kalau misalnya dia tutup di bawah EMA 20 garis biru ini dipertebal aja ya biar jelas. Bapak Ibu stop loss aja. Risknya ya paling 2% lah. Atau strategi lain ya, cuma terlalu dalam menurut saya kalau Bapak Ibu mau average down di area 6.500. Banyak strategi dan mungkin aja dia mantul nanti dari 6.500 nih. Cuman terlalu dalam ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Karena trennya masih uptrend untuk SMGR. Tapi seharusnya SMDR kalau memang mau bagus, minggu ini dia harus membentuk candle hijau. Tutupan minimal di 7.200, 7.300 itu. Dia minggu ini kelihatan juga koreksinya belum kecil kan hari Jumat ya, semoga aja break kembali rebound untuk SMGR. Seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INTP yang ditutup di harga 9.800 terkoreksi 2%. Kalau dia transaksi asing masih net sell. Kalau dia buka sebenarnya INTP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP sudah berhasil menembus EMA 60, EMA 20 dan turun lagi ya. Udah bagus dia berhasil break resistennya ini. Target saya waktu itu di 10.600, dia cuma sampai 10.400 dan koreksi. Dengan kondisi seperti ini kemungkinan besar loh ya. Yang penting ISG itu aman. ISG nggak koreksi dalam, nggak downtrend lagi, cuman konsolidasi. Kemungkinan besar ya, potensi besar INTP ini konsolidasi juga. Kalaupun turun paling ke 9.500 nih mantul lagi. Ini kemungkinan besar. Pulse break aja, pulse break dulu. Mungkin ngumpulin lagi di bawah, nanti konsol, nanti coba ditembus lagi tuh sambil menunggu laporan keuangannya. Jadi momentum sekarang itu ya momentum kumpulin dulu. Tapi ya tetap ya plannya kalau dia sampai jebol 9.500 mending out aja. Harga sekarang juga risknya masih kecil kan, paling 3% 4% kalau beli di harga sekarang. Atau nawar siapa tahu dikasih murah besok Selasa di bawah kan lebih bagus. Jadi seperti itu ya. Untuk INTP kalau dilihat dari time frame weekly-nya jelek, candlenya menutup penuh candle 2 minggu, volume juga lumayan besar buangannya. Jadi mungkin ada satu candle dulu doji ataupun ya dia koreksi dulu mungkin ke arah 9.500 walaupun nggak tepat 9.500 ya. Pokoknya coba turun dulu koreksi tipis mungkin 2%-an baru ditarik. Tetap tutupannya bisa jadi hijau ya seminggu, tapi seminggu ke depan. Hari Jumat kita lihat aja untuk INTP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 388 menguat 1,57%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya SMBR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMBR yang sudah lama juga nggak saya perhatikan waktu itu kalau nggak salah waktu tree break row ini analisa ya dia harus candle hijau dan harus kembali ke atas 380 dan dia kembali. Ini oke nih. Kalau nunggu konfirmasi ya sekarang saatnya ya. Udah beberapa hari dia di atas ya nekat aja. Risknya kecil juga tuh paling 4%. Target profit minimal tuh 420 atau 400 terdekatnya dulu. Tuh risk reward menarik masih. Ada peluang ditarik juga nih. Paling cut loss-nya 4,6%. Minimal hama 4% beda tipis belakang nggak masalah lah. Karena kalau peluangnya nih ke atas menurut saya loh ya, tapi ini disclaimer on. Dan ya kalau ini jalan minimal 420 tuh sampai tuh risk reward 1:2 kalau berminat. Kelihatannya juga bagus nih. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Rejection ya seharusnya kondisi seperti ini langsung hijau minggu depan. Nggak boleh lagi merah. Kalau merah udah tinggalin aja. Ini harus hijau. Seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.950. Terkoreksi 1,65%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Cepin
ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Cepin dia terus turun ya. Ekor-ekor panjang ditarik naik tapi ada yang guyur. Tapi bagus nih. Kemungkinan besar nih swing low dan akan mantul ya. Dia retest saja nih. Kita lihat Selasa hijau nggak atau Rabu. Pokoknya kalau nekat beli di harga sekarang, tutup aja trendline uptrendnya. Pokoknya tutup di bawah 5.800 tinggalin. Tuh risknya sekitar 4%. Target profit minimal tuh 6.200. Bisa seperti ini risk rewardnya ya. Untuk Cepin menarik nih untuk Cepin. Nggak usah jauh-jauh, stop lossnya 5750 aja 3% udah. Pokoknya tutup di bawah ini. Atau kalau mau menunggu lebih lama nggak pakai stop loss boleh. Ini kan indikasinya bisa jadi false break ya, false break dan dia koreksi sampai 5.500 terus naik lagi, konsol lagi. Bisa seperti itu. Tapi semestinya loh ya, ini kan sudah valid break. Seharusnya ya 5.800 ini dipertahankan atau 5.850 dipertahankan. Jadi koreksinya satu candle lagi dan hijau. Kalau sampai dia turun ke area 5.500 berarti false break ya, konsol dulu. Tapi trennya tetap ya menurut saya arah Cepin ini ke atas, akan uptrend ya. Jadi sabar-sabar aja. Yang penting bisa beli lagi, misalnya kalau mau average down ya di 5.500 5.600, jangan mepet-mepet, itu aja, tunggu aja dia di bawah ya. Harga sekarang dari harga pucuk juga, misalnya Bapak Ibu beli di pucuk baru 5%, ya masih wajar ya. Kalau mau average down ya nunggu 10% atau 8% lah ya. Itu boleh, berarti di 5.700 sampai 5.500 tuh boleh average down. Itu aja strateginya. Kalau Bapak Ibu average down di bawah, ya nilainya lebih besar harusnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu sama dengan nilai yang sebelumnya ya perlu kesabaran karena average-nya akan lebih pendek ya turunnya. Tapi ya tetap sabar aja karena berfundamental bagus. Tapi dan kalau Bapak Ibu yang mainnya dan kalau Bapak Ibu yang tradingnya jangka pendek, mestinya kalau nekat beli di area 5.800 5.950 ini stop loss dulu di bawah itu. Jadi seperti itu ya. Banyak strategi lah mencari profit ya. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada JEPA yang ditutup menguat 1,15% ke harga 1.310. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya JAPA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JAPA kayaknya ini udah bisa dikatakan konfirmasi swing low ya. Jadi pelan-pelan JAPA peluang besar naik. Ini kelihatannya sih bagus. Dan trend uptrendnya memang patah, tapi ya itu ya. Yang sering saya tidak gunakan, kalau garis-garis miring ini kan kelihatan patah. Tapi kalau dilihat dari support resisten klasik nih, dia itu masih bertahan, sempat offset sedikit terus ditarik naik dan bertahan dan kembali ke atas 1.300. Ini yang saya jadi jarang gunakan garis miring-miring seperti ini ya. Ini sebagai konfirmasi aja trennya itu kuat kah, lemah kah, nah itu ya. Dan kelihatannya ini bisa jadi swing low dan harusnya langsung hijau. Minggu ini arahnya ke atas. Jangan lagi turun dari 1.300. Kalau dia sampai tutup lagi di bawah 1.300, tandanya jelek. Dan risknya kecil. Kalau baru beli harga penutupan hari Jumat juga risknya kecil. Tuh paling mentok 3,5% sampai 4% tuh. Target profit Bapak Ibu tuh minimal 5% ke 1.400. 6% bahkan dari harga sekarang. Itu minimalnya ya. Minimalnya dia nyentuh 1.400 kalau jalan minggu ini. Jadi seperti itu. Untuk JAPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 472 menguat 0,42%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya main hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal main lagi berjuang untuk naik. Ya, dia lagi mencoba menembus terus 480-nya namun gagal. Tapi kelihatannya volume meningkat di area bawah. Ini kondisi seperti ini ya. Harusnya langsung hijau. Minimal tutup Selasa, Rabu atau minggu depan sudah di atas 480 udah bagus. Apalagi bisa tembus 500 level psikologisnya perubahan praksi harga. Itu menarik juga. Tapi likuiditas kecil ya kalau untuk main. Jadi kalau saya lihat saham-saham poultry, main, JAPA, Cepin ada peluang minggu ini Tenika rebound. Tapi itu disclaimer on. Silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMUU yang ditutup di harga 72 terkoreksi 4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya WMUU di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU di distribusi tapi arahnya ke atas. Sepertinya selesai repo dan mungkin sudah mulai mau ditarik naik lagi sahamnya ya. Kelihatannya bagus polanya nih. Tapi ya itu tetap kuncinya 60. Ini kan dia mantul.
dan sempat mempertahankan 60, sempat dibawa turun, tas ditarik naik. Jadi untuk WMU kalaupun misalnya ada koreksi semestinya nggak lebih dari 60. Kalau sampai jebol 60 sinyal pola dead cat bond. Jadi sudah bisa kan dibaca pergerakan WMU nih. Kalau dapat harga di 65 ke bawah sampai 60 tuh itu menarik. Stop loss misalnya di 57. Gagal, udah pola dead cat bond kalau dia turun dari 60 itu aja. Kalau dia koreksi aja sampai 64 itu nggak masalah, terus naik lagi ya. Jadi pola bisa nanti cup and handle kan arahnya ke atas dan mematahkan trend downtrendnya. Seperti itu. Untuk WMUU langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMPP yang ditutup di harga 110 menguat 3,77%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dibuka sama harinya WMPP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP juga sepertinya sudah normal kembali ya. Sepertinya sudah selesai untuk reponya dan mulai ditarik lagi naik ya. Semoga aja itu indikasinya. Dan level psikologisnya 80 support kuat, tapi semestinya kalau sampai dia turun dari 100 itu udah sinyal kurang bagus ya. Harusnya kalau dia mau bertahan ya koreksinya nggak lebih dari 100. Itu untuk WMPP. WMPP volume meningkat dan stabil ya, sepertinya memang dikerek naik, bukan seperti saham-saham repo lagi. Waktu sebelumnya kan saham-saham repo nih indikasinya. Tapi sepertinya mulai selesai terus mulai ditarik naik. Untuk WMPP kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus. Harusnya level psikologis 100 itu dipertahankan dan support kuatnya ya pakai aja 80. Nggak boleh turun dari itu. Seperti itu untuk WMPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 7.275 menguat 5%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarangnya TKIM hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kembali ke atas 7.000 dan trend downtrend sudah dipatahkan. Jadi apakah ini valid? Belum pasti, tapi sinyal sudah ada ke atas. Konfirmasinya nggak perlu pakai 6.600. Kalau dia sampai turun lagi dari 7.000 itu bisa jadi pola dead cat bond. Tapi ini kan kelihatan dia membentuk pola ascending triangle. Low-nya terus naik, high-nya bertahan dan akhirnya di break. Dan ya polanya harusnya seperti ini, koreksi dikit, naik lagi. Jangan sampai koreksinya terlalu dalam. Kalau ke dalam sini ya false break, udah konsolidasi area ini. Itu bagus-bagusnya konsolidasi dan bisa turun. Hati-hati kalau jebol 6.600 itu aja ya. Semestinya ya seperti ini pergerakannya, koreksinya nggak lebih dari turun 7.000. Kalau dilihat dari candle, kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volumenya biasa aja. Ya kalau ada candle merah nggak masalah. Yang penting jangan turun dari 7.000. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 8.825 menguat 0,85%. Kalau dia transaksi asing, seminggu kemarin itu net buy, walaupun di hari Jumat ada net sell. Kalau dia ada box summary-nya, INKP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP sudah kembali ke atas 8.600. Dia mantulnya tuh dari candle 8.000 ini. Sinyal mulai bagus, cuman belum bisa dikonfirmasi nih. Kecuali nanti sudah bergerak di atas 9.000. Titik aman pertamanya 9.000, bergerak di atas itu sinyal bagus. Mencoba untuk kembali up trend untuk INKP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya cukup bagus. Volume meningkat, high-nya naik, low-nya naik. Kalau bisa bergerak tembus 9.000, oke tuh minggu ini untuk INKP. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada The Gig yang ditutup terkoreksi 2,53% ke harga 154. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka summary-nya, The Gig ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, The Gig lagi konsolidasi di atas nih, takutnya ya pola-pola kayak gini ini tiba-tiba dibuang dulu. Tapi kalau dilihat The Gig sudah konfirmasi uptrend. Tapi itu dia akan membentuk swing low-nya dulu sebelum naik. Ini udah konfirmasi nih. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi dari 130 itu ya. Cuman ya itu titik entry-nya yang belum ideal harga sekarang. The Gig sudah saya rekomendasikan di tanggal 6 Januari ya, saat dia koreksi ini saya suruh beli di 127 sampai 124 dan stop loss di bawah 120. Sempat beberapa hari di bawah konsolidasi, akhirnya di break 130 target pertama dan habis itu follow the trend aja karena dia nggak ada candle merah. Itulah enaknya bonus ya, nggak ganggu psikologis. Kalau pas dia break nggak ada candle merah, pelan-pelan naik terus ya, enak follow the trend. Dan sekarang dia itu kepentok area resisten
yang ya mungkin bisa turun dulu, isi tenaga, false break, koreksi mungkin ke 140. Ya bagus, masih pokoknya kalau dia koreksi yang cukup dalam tuh nekat aja, pakai aja supportnya 130 untuk The Gig. Harga sekarang harga tanggung, kalau bandarnya tarik naik ya udah ketinggalan. Cuman kalau baru beli harga sekarang tuh resikonya lebih besar. Siap cut loss di bawah 130 atau jebol 150 cut loss, nanti ada pantulan kan sayang. Harga-harga nanggung. Itu yang sering jadi ganggu psikologis. Salah entry harga beli, pas dia turun cut loss sesuai plan, misalnya stop loss 5%, habis stop loss naik lagi. Karena yaitu masih di area dia bisa mantul. Kalau support yang harus dijaga tuh ya 130. Kalau support minor nih kemungkinan besar ada mantul. Itu yang biasa ganggu psikologis. Jadi kedepannya biasa beli saham nanti mantul kayak kemarin. Nah itu yang sering ganggu psikologis. Ternyata nggak mantul-mantul, makin koreksi makin dalam kan, jadi nyangkut. Nah seperti itu ya. Nggak selalu saham itu bisa dibeli di harga tanggung ya. Memang potensi naiknya ada, cuman ya itu harganya tanggung. Hitung risknya dulu. Kalau trading saham tuh hitung risknya, resikonya berapa, dan ya baru entry. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Ini baru tarikan pertama, baru berhasil break dari resisten kuat semenjak Mei 2022 dan neckline-nya di 150. Ini neckline cap and handle atau cap and handle-nya terbalik dan ya arahnya ke atas The Gig. Tinggal nunggu di mana titik entry-nya aja, di mana dia membentuk koreksinya. Seperti itu untuk The Gig. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.